Sekalian, shalom, haleluya. Saudara-saudaraku, kita masih dalam tema yang sudah dalam 2 minggu ini. Kalau hari Minggu lalu kita sudah membaca satu bahagian dari firman Allah dari Yohanes pasal 14 ayat 6, maka hari ini juga kita membaca itu, tapi pada bahagian yang berbeda dari yang belum disampaikan kepada kita. Mari kita buka, langsung saja kita buka dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Yohanes pasal 14 ayat 6. Kita baca bersama-sama saudara-saudara. Kalau saudara bawa Alkitabnya, baik sekali untuk dibuka di sana. Tapi kalau tidak membawa, bisa lihat di layar karena sudah ditampilkan. Ada nanti, tolong bantu PowerPoint ya. Kata Yesus dua ya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekali lagi 2 ya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Katakan amin. Saudara-saudaraku, mungkin saudara berkata, Bapak Pendeta, apakah Bapak Pendeta berpikir kami belum terima Yesus? Bukan. Bukankah ini ayat penginjilan? Ya benar, ini ayat penginjilan, tapi juga ayat penggembalaan. Karena dalam konteks ini, saudara-saudaraku, Yesus berbicara tentang dirinya yang adalah gembala, yang adalah Tuhan dan Mesias. Ada beberapa pengakuan Yesus Kristus dalam firman Allah. Sekali waktu Rasul Yohanes yang sedang ada di penjara, kemudian dia utus muridnya untuk menanyakan kepada Yesus, kaukah Mesias itu? Tanyakan sama dia, kaukah itu? Dan Yesus nggak mau berterus terang, dia nggak mau berkata akulah itu, nggak mau dia. Dia bilang, lihat yang kulakukan ini dan beritahu sama Yohanes, biarlah kamu mengerti. Artinya Yesus tidak mau menyebut langsung sesuai dengan pertanyaan. Tapi bahagian ini tanpa diminta, dia memberitahu dirinya. Dia membuat satu pernyataan tentang dirinya. Dia sedang mengidentifikasi dirinya dengan beberapa hal. Dan dalam ayat ini, dalam satu ayat ini, dia menyebut 3 identitasnya, saudara-saudaraku. Yaitu akulah pertama jalan, yang kedua kebenaran, yang ketiga hidup. Minggu lalu, dalam berapa minggu yang sudah berjalan saudara, yaitu tentang kebenaran saya sudah sampaikan. Maka kali ini kita mundur satu kata, yaitu jalan. Hari ini judul khotbah ini adalah Akulah jalan. Yesus maksudnya, bukan pendeta. Haleluya. Akulah jalan. Saudara-saudaraku, tolong dibuka. Saya sudah buat PowerPoint, saudara-saudara. Khotbah saya ini kali ini tidak sulit mengerti. Saya harap kita mudah menangkapnya. Tapi dia sangat aplikatif, saudaraku. Dia sangat nyata dalam pelaksanaan hari-hari. Kalau tempo hari kemarin bicara tentang kebenaran, memerlukan pembelajaran sedikit lebih dalam. Hari ini tidak demikian, yaitu tentang jalan. Saudara-saudara, Yesus mengidentifikasikan dirinya dalam 3 hal hari ini. Salah satu kita ambil, yaitu jalan. Dia berkata akulah jalan. Waktu dia berkata akulah jalan, ada pasti makna, ada pasti maksud, ada pasti rencana Tuhan atau kemauan dia yang termuat di dalam. Waktu dia berkata akulah jalan. Kalau seorang berkata kepada saudara sedang dalam kesulitan, dia berkata aku direktur bank, maka Anda sedang berkata oh duitnya banyak. Kalau terkait dengan kebutuhan. Tapi kalau terkait dengan perkara pengadilan dan ada seorang berkata akulah hakim, maka Anda akan berpikir langsung, oh ini pasti terkait dengan perkaraku, kan begitu saudara-saudara.
Nah, Yesus pun dalam hal ini pasti ada maksud. Waktu dia berkata, akulah jalan. Akulah jalan. Lanjut, buka. Yesus mengakui dirinya sebagai, ada berapa banyak ini, kita baca satu persatu dulu. Satu, dia berkata, akulah jalan. Yang kedua, akulah kebenaran. Yang ketiga, akulah hidup. Empat, akulah Mesias. Tidak dengan kalimat langsung. Berikut, akulah roti hidup. Enam, akulah terang dunia. Lanjut, akulah pintu ke padang rumput. Ini dalam konteks gembala makan rumput. Yang berikut, akulah gembala yang baik, dalam arti perlindungan. Akulah kebangkitan dan hidup. Nanti saya perbaiki kalimatnya itu. Kebangkitan dan hidup. Yang berikut, akulah guru dan Tuhan. Yang berikut lagi, akulah pokok anggur. Ada beberapa pernyataan Yesus yang langsung dia berterus terang berkata, akulah ini, akulah ini, akulah ini. Maka saya melihat ada satu pemanaan yang penting di sana untuk saudara dan saya pahami. Karena Yesus tidak sedang pamer otot, ibarat dia seorang olahragawan. Dia tidak sedang pamer pangkat, ibarat dia seorang militer. Dia tidak sedang pamer mahkota, ibarat dia seorang raja. Dia tidak sedang pamer ilmu, ibarat dia seorang ilmuwan. Tidak. Tapi dia sedang memberikan sesuatu yang kontekstual dengan kebutuhan mereka. Haleluya. Baik, kita lihat satu-satu saudara-saudaraku. Jangan berpikir 11 poin ini ku sampaikan. Tidak, yang satu saja. Yang satu saja. Kalau bikin 11 ini saudaraku udah mulai dengar 11 saja saudara sudah mulai puyeng. Orang berpikir nanti arisan kami di sini udah enggak lagi konsen nanti. Ya, buka. Lanjut. Dia berkata, akulah jalan. Ini tema hari ini. Hanya ini. Itu sebabnya khotbah ini tidak akan lama. Akulah jalan, sama-sama, katakan sama-sama, dua ya. Akulah jalan. Lanjut. Yesus menggunakan kata jalan untuk mengidentifikasi dirinya, memberitahukan kita beberapa hal terkait dengan jalan itu. Memberitahu kepada saudara dan saya atau mengingatkan kita beberapa hal. Satu apa? Kita sedang dalam perjalanan menuju ke satu tempat. Saudara, apakah terpikir dalam benak saudara? Apakah terpikir dalam benak kita bahwasanya kita sedang ada di perjalanan? Orang yang tidak dalam perjalanan tidak membutuhkan jalan. Kita sedang berada di perjalanan menuju ke satu tempat. Saudara-saudaraku, kita mempunyai titik berangkat. Kita sedang menuju ke satu tempat. Itu sebabnya jalan mana yang harus kita pilih. Itu sebabnya kita memerlukan satu kepastian. Dari statement yang pertama ini, maka ada beberapa pertanyaan ringan yang penting untuk kita cermati. Kalau memang kita sedang dalam perjalanan menuju ke satu tempat, apakah saudara sadar itu? Apa kita sadar itu? Kita sedang menuju kepada satu tempat. Bisa saja prioritas kita bukan, pasti saudara pikir sorga. Ya memang sorga. Tapi saudaraku dengar baik-baik. Bisa saja prioritas kita tentang sorga itu kecil. Dan kita tidak sedang bersiap-siap ke sana. Maka ada satu pertanyaan kecil yang perlu Anda dan saya renungkan terkait dengan sebuah perjalanan. Kemana perjalanan saudara? Apa nama tempat tujuan? Kalau ujian ini jawabannya langsung sorga.
Saudara-saudaraku, kita semua, setiap orang bangun pagi, siap-siap mandi, cuci muka atau apa, masak semua untuk sesuatu yang sedang kita kejar hari itu. Kita sedang digerakkan, dan yang menggerakkan kita itu apa? Yesus berkata kepada murid-muridnya supaya kamu sedang di perjalanan. Itu sebabnya disodorkan sebuah jalan. Ada satu tempat yang dituju. Saya ingat dengan doa seorang raja, namanya Salomo. Dalam satu pernyataan Tuhan kepada dia melalui mimpi, Tuhan berkata kepada Salomo, mintalah apa saja yang kau mau, ku kasih, kata Tuhan. Kalau Tuhan menyodorkan kertas kosong seperti itu, apa yang akan saudara isi? Tuhan memberikan kertas kosong kepada Salomo untuk diisi. Isilah apa kau mau, katanya. Kalau Tuhan menyodorkan kertas yang sama kepada saudara, kepada saya, tidak usah dijawab. Kita renungkan saja, dengan apa kita akan isi? Apa kalimat yang akan kita isi? Itulah tujuan perjalanan kita. Dan ternyata banyak yang jauh dari sorga, betul tidak? Karena banyak sekali tujuan ini tidak ada kait mengait, tidak ada kena mengena dengan kerajaan sorga. Itu sebabnya jalan yang ditempuh pun untuk yang satu itu bukan Yesus, karena jalannya bukan, tujuannya bukan kepada hal-hal kerajaan Allah. Makanya orang bisa cari jalan ke kanan, jalan ke kiri. Yesus sedang bukakan itu. Saya melihat dalam hal ini, saudara, Yesus sedang mengajarkan murid-muridnya dan tentu sampai kepada kita untuk mengarahkan lagi, menetapkan lagi, atau merombak lagi titik tujuan. Tujuan akhir hidup kita, rancangan Allah. Memang kita tidak langsung bagaimana supaya cepat mati masuk surga. Maksudnya hal-hal yang berkaitan dengan kehendak Allah, kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudaraku. Dalam hidup sehari-hari kan terlalu sedikit hal itu kita renungkan dibandingkan dengan yang sedang kita kejar dalam hidup hari-hari. Kan terlalu sedikit kan? Terlalu banyak ya hal-hal yang menarik mata di dunia ini. Terlalu banyak hal-hal yang menarik pendengaran kita, menarik pemikiran kita dari dunia ini, sampai-sampai seolah-olah kita bisa dibelokkan arah kita. Dan jika tujuannya bukan lagi tempat yang Allah janjikan, yang Allah harapkan, kehendak kerajaan Allah ini, maka di sana bukan lagi Yesus yang kita tempuh, bukan lagi jalan itu. Tentang keberhasilan, tentang uang, misalnya, kalau itu menjadi tujuan, banyak jalan tawaran bisa ke sana.
Tapi hal itu tidak mungkin ditempuh dengan cara Tuhan. Bukan berarti nggak boleh berdoa kepada Tuhan tentang uang. Dengarkan saudaraku, jika hal uang menjadi tujuan kita, jalan ke sana bukan Tuhan, yaitu bisa kerja keras atau usaha dagang, atau bisa juga mengototoi, menipu, atau bisa juga main judi. Sekarang ada judi online kan, cepat kaya dibuatnya itu kan, iya, cepat kaya orang itu dibuatnya, bukan kita. Kalau tujuan Anda dan saya butuh uang, tak ada uang itu susah saudaraku, sulit kalau nggak ada uang. Membuat rencana pun susah. Tetapi saudaraku, biar kita memilikinya dalam konteks kerajaan Allah. Yang saya maksudkan di sini, seturut dengan apa yang dapat saya lihat dari firman Allah ini, arahkan lagi kompas tujuan rancangan Allah itu dalam diri kita. Pastikan bahwa kita sedang menuju ke satu titik, namanya kerajaan atau kehendak Allah. Amin. Amin saudara. Sehingga hal-hal yang memberatkan dari dunia ini, sekalipun tidak sesuai dengan kehendak keangan-angan kita, itu tidak membuat kita teruk. Itu tidak membuat kita putus asa. Karena dia bukan topik utama dalam hidup. Haleluya. Amin saudara. Amin. Ya. Mari kita lihat lagi dalam diri kita masing-masing. Ada satu tempat, kalau sudah tepat tujuannya, maka kita mulai ingatkan lagi, jalannya adalah Yesus. Dan tahukah saudara-saudara, apakah kita menyadari itu? Ayat yang paling menggoncang seluruh dunia adalah ayat ini. Karena dia langsung berkata, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, katanya. Yang lain semua gugur. Coba kalau nggak ada ayat itu, agama bisa dikombinasi, kepercayaan bisa dicampur aduk. Soal etika dan moral, masing-masing punya etika dan moral tersendiri. Tapi waktu dia berkata tidak ada yang sampai ke surga kepada Bapa kalau tidak melalui, katanya, yang lain semua gugur, yang lain semua terhukum semua. Itu sebabnya Alkitab ini sendirian, dia tanpa teman, tanpa ada mitra kepercayaan, dia sendirian saja, nggak bisa digabungkan. Kalau masakan bisa digabung, rendang dicampur dengan apa cocoknya kalau kombinasi rendang dengan apa? Jengkol. Maksudnya rendang jengkol itu bedanya, maksudnya itu. Kalau hal iman gak bisa saudaraku, dia sendirian saja. Tetapkan dulu. Selama penetapan tujuan ini belum jelas, Anda bisa kompromi dengan iman. Ya, saudara bisa kompromi dengan berbagai kepercayaan. Tapi ketika saudara menetapkan tujuannya ini, sorga yang dimaksud Tuhan Yesus ini, maka dia berkata tidak ada yang sampai ke sana kalau tidak melalui katanya. Maka itu menjadi persoalan bagi yang lain. Biar itu menjadi kebanggaan bagi saudara saya. Haleluya. Jadi ingat, kita sedang dalam perjalanan, katakan di kiri kanannya. Pertanyaan kecil kedua terkait itu, apakah kita sedang berjalan atau sedang stagnan? Itu pertanyaan kecil kedua terkait dengan hal itu. Apakah kita sedang berjalan ke sana atau kita sedang berhenti atau justru menyimpang atau bagaimana? Apa kita sedang berjalan? Maka sekali waktu pernah Nabi Elia dia sedang melarikan diri ke Gunung Horeb.
Dan dia nggak sanggup lagi, dia mau pingsan, dia tidur di sana kelaparan dan ketakutan di bawah pohon arar. Maka malaikat Tuhan datang menjumpai dia, dipegang kakinya, jempol kakinya. Elia, dungoho katanya. Rupanya orang Batak, malaikat ini tahu bahasa Batak. Coba nanti cari kita bahasa Batak. Bahasa Toba dia kan? Malaikat itu tahu dia bahasa Toba. Jadi kalau saudara berdoa bahasa Toba, ngerti Tuhan. Haleluya. Makanlah ini dan minumlah. Kalau tidak nanti perjalananmu terlalu jauh bagimu. 2 kali. Dia makan, minum, tidur lagi. Bangun lagi, makan, minum. Dan dengan makanan itu, dia bisa berjalan 40 hari, 40 malam tanpa berhenti sampai Gunung Horeb. Luar biasa. Kalau saudara engkau merasa sedang lemah, merasa letih, lesu, merasa tidak sanggup lagi mendayung perahu kehidupan ini, engkau bisa berkata, berikan aku kekuatan dari Tuhan. Yang pasti saudara, Anda dan saya sedang bergerak maju, sedang berjalan menuju kepada kerajaan dan kehendak Allah. Haleluya. Amin. Sedang giat mengambil bahagian kita. Yang kedua, waktu dia berkata, akulah jalan, lanjut. Yang kedua, seperti bangsa Israel menuju Kanaan, orang percaya sedang menuju sorga. Udah lebih jelas sedikit. Tapi ini pun sebuah gambaran. Seperti orang Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. 40 tahun mereka di padang gurun. Dan mereka setelah 40 tahun mereka menyeberang sungai Yordan lagi. Dan sampailah mereka di tanah Kanaan. Itu gambaran. Tapi saudaraku, di sana penuh dengan persoalan. Perjalanan itu sangat luar biasa, bersejarah dicatat dan terus diperkatakan sampai hari ini. Tapi tahukah saudara, apakah kita menyadari itu, bahwa mereka tidak sampai di tanah Kanaan? Orang yang sudah lahir, yang ikut keluar dari Mesir, waktu mereka menyeberang Laut Tiberau, mereka tidak ada yang sampai ke tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Jadi orang yang menyeberang sungai Yordan itu di bawah pimpinan Panglima Yosua, itu rata-rata generasi muda 40 tahun ke bawah. Kecuali Yosua dan Kaleb saja. Yosua waktu itu umur 80 tahun. Kabar baiknya mereka sampai, bangsa itu sampai ke tanah Kanaan. Tapi kabar tidak baiknya adalah kebanyakan mereka yang ikut start awal atau mereka hampir seluruhnya yang ikut start awal tidak ada yang sampai. Itulah kabar buruknya. Lantas apa pesannya kepada kita? Jangan tidak sampai, haleluya. Jangan tidak sampai. Karena memang hari itu perjalanan itu di luar logika mereka. Saudara bayangkanlah 40 tahun di padang gurun tanpa perbekalan, tanpa dapur umum, tanpa suplai dana dari mana-mana. Jumlah mereka sekitar 2,5 juta. Bahkan sebagian penafsir berkata bisa saja sampai 3 juta orang. Karena laki-laki saja yang dihitung, laki-laki saja yang umur 20 tahun ke atas. Kalau di bawah 20 tahun belum dihitung, belum bisa jadi tentara. Beda suku Lewi. Suku Lewi ada sekitar 65.000 orang, nggak dihitung. Yang 11 suku saja 601.000. Belum hitung perempuan dan anak-anak, laki-laki dan perempuan. Tetapi coba kita tinjau, kenapa mereka tidak sampai? Ada yang mati karena digigit ular. Yang lain mati karena bumi terbelah, mereka ditelan. Setelah mereka tertelan, masuk dalam, tertutup lagi bumi itu. Cek lagi, apalagi ada yang terbakar hangus ikut dengan perkemahan mereka.
karena amarah Tuhan datang. Apalagi ada di antara mereka yang lagi makan daging burung puyuh itu, belum dimasak, digigis sama darah-darahnya, sudah dimakan, masih di mulutnya. Kemudian dia muntah-muntah dan mati banyak. Maka kita cek lagi, apakah Tuhan tidak sanggup? Apakah Tuhan tidak sanggup menyingkirkan ular-ular tedung itu? Kenapa Tuhan izinkan bumi terbelah itu? Ini bukan soal Tuhan sanggup atau tidak. Saudara-saudara, kalau dari sisi kesanggupan Tuhan, lihatlah, setiap pagi mereka bangun pagi, roti mana sudah ada di atas pasir itu. Ketika mereka kekurangan air, gunung batu diketoknya dan air mengalir dari sana. Burung puyuh diterbangkannya sehingga mereka bisa makan banyak-banyak. Dan dengan berbagai cara pertolongan Tuhan, ketika musuh mereka menghadang mereka, orang Amalek, maka Yosua memimpin pertempuran itu. Mereka sedang menang, tapi musuh begitu banyak, belum bisa dikalahkan, belum bisa dihabiskan. Hari sudah mau sore. Maka dengan wibawa ilahi, Yosua berkata, "Hai matahari, jangan kau bergerak. Berhenti di atas lembah Ayalon sampai kami menumpas musuh-musuh kami." Dan matahari tidak bergerak sehari-harian sampai mereka mengalahkan musuh-musuh. Kalau Tuhan menyediakan perbekalan dengan cara demikian, kalau Tuhan menyediakan perlindungan dengan cara yang demikian, kalau Tuhan memberikan pemeliharaan yang demikian, kenapa harus gugur? Kenapa harus gugur? Dengarkan saudaraku, bukan persoalan yang membuat Anda gugur iman jika gugur iman. Seorang orang percaya, seorang anak Tuhan, bukan besarnya persoalan dia membuat kalah. Bukan besarnya pergumulan dia membuat gugur, bukan. Hatinya tidak melekat kepada Tuhan. Karena kalau soal persoalan, bukankah Tuhan yang berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa tidak melampaui kekuatan manusia. Haleluya. Haleluya. Kalau musuh-musuh yang datang menyerbumu, bukankah Tuhan sanggup membuat pagar perlindungan dalam hidup saudara dan saya? Tetapi apa obatnya terhadap kehidupan Datan dan Abiram? Waktu dia berkata, kenapa Musa sosok pemimpin kita? Bukan hanya dia pemimpin, ayo kita pulang. Tanah perjanjian yang dijanjikannya nggak sampai-sampai, pulang kita ke Mesir. Dia memimpin pasukan itu untuk pulang ke Mesir. Dan di sanalah Tuhan menulahi mereka. Soal hati, siapa yang bisa memperbaikinya jika bukan kita? Haleluya. Soal hati, siapa yang bisa memperbaikinya? Soal keadaan, Tuhan bisa kirim pertolongan dari mana-mana. Tapi kalau soal hati, soal kecintaan, soal kerendahan hati, siapa yang mengubahnya? Bukan orang lain yang membuat engkau jadi sombong. Bukan orang lain juga membuat engkau rendah hati. Engkau sendiri menentukannya. Aku sendiri menentukannya. Bukan orang lain membuat aku cinta Tuhan. Aku sendiri menentukannya antara aku dengan Tuhan. Seperti orang Israel dari Kanaan, dari Mesir ke Kanaan. Mereka jalan padang gurun 40 hari, 40 tahun. Maka perjalanan orang percaya persis kayak begitu. Bedanya adalah mereka yang ikut rombongan start awal tidak sampai di sana. Kita begitu start nggak berhenti-berhenti. Haleluya. Jika memang Anda dan saya melekat dengan Dia. Akulah jalan, kata Tuhan.
Jalanlah dengan aku. Haleluya. Yang ketiga, kelepasan dari mana? Kalau dulu orang Israel dari perbudakan kepada kebebasan, maka hal yang sama pun hari ini. Dialah jalan seorang bisa lepas dari perbudakan, dari perhambaan kepada kebebasan. Apa bentuk perhambaan itu? Apa bentuk perbudakan itu? Kalau perbudakan itu adalah kekurangan, semuanya serba kekurangan, dialah jalan keluar dari sana. Amin. Haleluya. Kalau perbudakan itu berbicara tentang satu tabiat, satu dosa, maka dialah jalan keluar. Upaya-upaya yang diupayakan manusia tidak berguna banyak. Dialah jalan. Dialah jalan. Dialah jalan. Dari gelap kepada terang, dialah jalan. Katakan sama Tuhan, Tuhan terangi jalanku, terangi hidupku, terangi rumahku, terangi keadaanku. Dialah jalan. Haleluya. Keempat. Artinya, lanjut. Artinya adalah Yesus adalah solusi. Markus pasal 7 ayat 37, sama-sama kita baca. 2 ya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Saudaraku, 2 peristiwa ini mewakili masalah-masalah lain, tapi sudah didahului dengan kalimat pembuka, Ia menjadikan segalanya baik. Haleluya. Tuhan kiranya membuat semuanya menjadi baik. Untuk itulah Dia datang. Dia adalah solusi, Dia adalah pertolongan, Dia adalah jalan keluar. Haleluya. Saya tidak bisa mengerti seluruhnya apa yang sedang saudara-saudara alami. Dan tidak berguna juga kalau engkau berceritakan kepada tetanggamu, kepada sahabatmu tentang semua persoalanmu. Karena begitu engkau beritahu, dia akan menjauh daripadamu. Dia berkata, dia sedang dalam persoalan, nanti pinjam uang dia sama aku, pikirnya. Dan memang bukan orang lain tempat curhat kita. Tuhanlah tempat curhat kita. Bukan orang lain tempat pengaduan kita. Tuhanlah tempat pengaduan kita. Yang terakhir, kan sudah selesai tadi. Yang terakhir, sekalipun 2, 3 ya, sekalipun jalan itu tidak selalu rata. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, sama-sama. Rumah Bapa surga mulia, aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersama Dia. Kenapa? Bukankah Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Dia sudah jelas-jelas dengan spanduk KKR-nya. Lantas kenapa tidak semua orang datang kepada Tuhan? Ada yang datang tapi mundur lagi. Kenapa? Tidak selalu jalan itu rata. Tidak selalu jalan itu rata. Tidak semudah membalik telapak tangan.
Bahkan kepada murid-muridnya Yesus berkata, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Dan orang yang menganiaya kamu itu, dia merasa dia berbakti kepada Tuhan. Bagaimana lagi disalahkan orang itu? Murid-murid diperlengkapi. Salah satu nasihat Tuhan Yesus yang paling mantap kepada mereka adalah berkata begini, kalau kamu nanti ditangkap, kenapa mesti begitu? Kalau kamu ditangkap, jangan pikirkan dulu apa jawabanmu. Nanti pada waktu itu kau diberi jawaban. Kenapa? Yesus sudah tahu mereka akan ditangkap. Yesus sudah beritahu kamu akan ditangkap. Kamu akan mengalami kesukaran. Kamu akan mengalami aniaya. Saudara, tidak semua jalan itu, tidak selalu jalan itu rata. Jalan Tuhan bukan jalanmu. Jangan bimbang ataupun ragu. Yakinlah Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Tolong dulu musik itu. Keyboard saja. Jalan itu tidak selalu rata. Ini yang membuat orang mau maju atau tidak. Jalan itu tidak selalu yang baik-baik saja. Banyak bukit-bukit terjal dilalui. Curam kadang-kadang. Lembah-lembah kekelaman. Sampai Raja Daud berkata, aku menjalani lembah-lembah kekelaman. Tapi waktu dia menceritakan itu, sudah dengan nyanyian syukur. Karena dia berkata, di lembah kekelaman itu pun engkau menyediakan hidangan bagiku, katanya. Jalan Tuhan bukan jalanmu. Jangan bimbang ataupun ragu. Yakinlah Tuhan, jadikan semua indah pada waktu. Sekarang belum waktunya. Hari ini masih kekelaman itu. Jalan itu tidak selalu rata. Banyak air mata di sana. Daging ini harus dikikis. Dan jalan hari esok itu tidak ada satu kepastian. Hari esok tiada ku tahu. Namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Jalan Tuhan bukan jalanmu. Kan hidupku nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Saya tidak berani menjamin hidupmu semuanya akan baik-baik saja, tanpa persoalan, tanpa bukit-bukit terjal, karena Alkitab tidak mengatakan itu. Yang dijamin oleh Tuhan Yesus, kamu tiba di seberang dengan selamat. Yang dijamin oleh Tuhan Yesus, tiba di seberang dengan selamat. Biarpun jalan itu tidak rata, biarpun jalan itu terjal dan berbukit-bukit, bahkan berlembah dan berjurang, bukankah dia berkata, aku ada di sana? Dia berkata, aku ada di sana.
Ada 3 contoh yang saya sudah buatkan di sini. Yakub anak baik ini. Yakub si anak baik. Yakub si anak mami. Yakub yang tidak pernah main ugal-ugalan di luar, yang hari-harinya ikut membantu ibunya di rumah memasak, yang tidak tahu dia pergaulan zaman, yang tidak pernah merokok, anggaplah begitu, yang tidak pernah main judi, anggaplah begitu jika udah ada judi, yang tidak pernah ikut tawuran, gak pernah latihan karate. Dia harus lari dari rumah. Dan saudara berkata, ikut itu kan gara-gara dia menipu saudaranya. Bukan dia. Lihatlah alur cerita itu dengan baik. Sejak di kandungan sudah bilang Tuhan sudah bilang sama Ishak, yang paling muda akan menjadi tuan atas yang paling tua. Tapi Ishak lupa itu. Ishak lupa itu karena dia sangat terpesona dengan tampilan fisik daripada Esau. Gagah perkasa, tangkas, terampil, seorang pemburu, seorang pahlawan. Dan dia diharapkan bisa menjadi penjaga bagi kaum keluarga mereka. Ishak yang berohani itu hari itu tidak sedang berohani. Dia berkata kepada Esau, Esau tangkap kami datang buruan, baru bikin masak rica-rica, bawa sama saya. Nanti saya makan, begitu ku makan aku enak, ku berkati kau dengan berkat yang diberikan Bapakku kepadaku, yang diberikan Tuhan kepadaku. Ribka mendengar itu. Tapi siapa yang bisa menasihati Ishak? Dia kepala keluarga. Dia paling rohani selama ini. Hanya saja hari itu dia sedang tidak tahu. Dia sedang buta. Maka Ribka bertindak, Yakub, ambil binatang buruan, ambil kambing domba kita, masak yang enak, bawa kemari, kita potong, kita sembelih, ku masak nanti yang enak kesukaan ayahmu, dan kasih sama ayahmu, dia akan memberkatimu. Karena Esau baru saja disuruh menangkap binatang buruan. Nanti kalau dia sudah datang masak sendiri, dan dia akan kasih sama ayahmu, dia memberkati dengan berkat yang sulung. Cepat. Yakub bilang begini, Ma, itu kan untuk Esau. Kau yang paling diberkati oleh Tuhan, sejak dari kandungan sudah dinubuatkan. Tapi kan gak mungkin, Ma. Suaraku aja beda dengan suara kakakku Esau. Lagi pula badannya berbulu, aku ini putih mulus, kayak bintang film Korea. Beda dengan abangku, badannya berbulu. Mereka bilang, mamanya bilang, jangan sampai itu terjadi. Habiskan keluarga kita ini nantinya. Kalau sempat dia memimpin. Maka diambillah kulit binatang itu, dilapiskan kepada tangannya oleh Ribka, kepada lehernya semuanya. Kemudian dia masak, dia pakailah. Dia bilang, Bapak, kasihlah makan, makanlah makanan yang kesukaanmu ini, dan berkatilah aku. Aku anakmu Esau. Ishak bilang begini, Esau katanya. Esau, suaramu kok suara Yakub katanya. Bagaimana mungkin gak kenal dia suaranya? Enggak, aku Esau aku katanya. Tapi di depannya makanan itu sudah menguap di depannya saudaraku, bisa orang hilang kesadaran di situ. Maka dia bilang, oh sini. Kuraba dulu tanganmu, kau ini Esau atau bukan? Dipegangnya tangannya, tangan Esau. Lehermu, leher Esau. Sampai Ishak bilang begini, badan Esau, suara Yakub. Gak apa-apa, hari itu memang itu Tuhan izinkan. Dan makanlah dia, dan diberkatinya lah dia. Dan gara-gara itu dia harus lari dari rumah. Si anak mami ini, waktu hari pertama dia keluar dari rumah, dia harus melintasi padang gurun yang panjang itu. Dia bermalam di satu kota, mendapatkan satu kota namanya Luz. Dia gak berani tinggal di kota itu. Apakah karena dia pemalu atau tidak, saya tidak tahu. Dia tidak tinggal di rumah, dia tidur di padang gurunnya. Dia ambil batu, letakkan di sana jadi bantalnya.
Mungkin Yakub tidak tahu banyak binatang buas di sana waktu itu, karena dia nggak pernah keluar rumah jauh-jauh. Tapi Tuhan hadir di sana, dan Tuhan menampakkan diri kepada dia di sana. 20 tahun dia di perantauan, 14 tahun bekerja hanya untuk membayar uang mahar istrinya. Hanya 6 tahun dia bekerja untuk dirinya. Tapi bagi Tuhan yang 6 tahun itu lebih dari cukup, membuat dia lebih kaya daripada pamannya. Dan dia pun diberkati Tuhan dengan sangat ajaib, luar biasa. Bahkan dia tidak minta 1 ekor domba pun, satu potong emas pun dari Ishak. Itu semua untuk Esau. Yakub mempunyai sendiri bagi dirinya. Siapa yang lebih berberkati? Siapa yang lebih diberkati, Esau atau Yakub? Yakub, jalannya tidak rata. Bagaimana dengan Yusuf? Hanya gara-gara dia bermimpi, Pak, aku mimpi kita sedang panen. Semua berkas-berkas kami ada berdiri berkeliling, berkasku di tengah sendirian. Tiba-tiba tumbang semua berkas-berkas abang-abang ini, saudara-saudaraku ini menyembah sama berkasku. Apa artinya, Pak? Katanya. Maka saudaranya berkata, kurang ajar anak ini, dia mau menjadi bos atas kita. Bisa rupanya dipilih mimpi, bisa rupanya dirancang untuk bermimpi. Kan itu datang dari Tuhan. Dan itu membawa dia kepada celaka. Semenjak itu saudaranya berikhtiar membunuhnya. Sekali waktu ketika Yakub menyuruh dia mengantar makanan kepada saudara-saudaranya, orang lain, saudara sudah lihat, itu dia si tukang mimpi. Kita lihat nanti apa hasil mimpinya, katanya. Dia kira dia bisa menghentikan rencana Tuhan. Hai saudara-saudaraku, rencana Tuhan dalammu tak bisa dihentikan oleh siapapun kecuali oleh engkau sendiri. Itu sebabnya dikatakan tadi, jalan. Dia ditangkap, dipreteli bajunya, baju jubah yang maha indah itu diambil, dikoyak-koyak, dicelupkan ke darah binatang. Dulu belum ada tes DNA. Merah darah itu saja. Tunjukkan sama Yakub, Yakub, ayah, bukankah ini baju Yusuf adik kami, anakmu? Tengok dulu, benarkah ini? Kami temukan di jalan ini. Jangan-jangan dimakan binatang dia. Nangislah Yakub. Yusuf sudah masuk sumur. Dari sumur diambil, dijual ke Potifar, ke orang Ismail. Orang Ismail menjualnya kepada Potifar. Di rumah Potifar udah agak lega dia bernapas. Dia sudah menjadi manajer di rumah itu, sekalipun dia tanpa gaji karena dia budak. Tapi dia dijeblos ke dalam penjara karena dia difitnah oleh istri Potifar. Biasa keelokan rohani itu selalu disertai dengan rasa tampilan jasmania. Biar semua kita waspada tentang itu. Haleluya. Dia di sana penjara dia. Dia curhat kepada 2 orang yang bermimpi itu. Juru minum raja yang dia setelah Yusuf menjelaskan mimpinya, dalam 3 hari ini kau akan dikembalikan kepada jabatanmu. Tapi ingat aku, nggak ada salahku, tolong saya, katanya. Apakah dia ingat? Lupa orang itu. Karena waktu Tuhan belum sampai. Tapi tiba-tiba datang panggilan, Yusuf, kau dipanggil oleh raja. Ada apa? Mardipi raja Natuari, katanya. Natuari sadar. Apa mimpinya? Diceritakannya. Diceritakan begini arti mimpimu. Naik menjadi Perdana Menteri. Saudara-saudaraku, jalan itu tidak selalu rata, tapi indah pada waktunya. Bagaimana dengan Daud? Sama. Saudaraku, kita tidak sedang berusaha mencari jalan mana yang paling nyaman. Kita tidak sedang cari jalan-jalan mana yang paling nyaman. Kita sedang menetapkan tujuan. Kemudian Tuhan katakan jalan-jalan. Dan ikutilah jalan itu. Pada masa
kesukaran yang tak bisa engkau selesaikan, lapor sama dia. Karena bagi Tuhan jauh lebih mudah menyelesaikan masalah daripada menyelesaikan hati. Saudara ingat tadi saya sudah cerita sedikit mengenai Elia. Elia berkata, aku gak mau lagi, katanya. Dia lari ke Gunung Horeb bukan mencari Tuhan, melarikan diri dari pelayanan. Dan Tuhan berkali-kali, Tuhan tunjukkan kekuatannya supaya bangkit lagi semangat Elia. Dia bilang, enggak lagi Tuhan, enggak lagi. Oh, udah habis kau ya. Kalau gitu cari penggantimu, Elisa. Saudaraku, jalan Tuhan. Yesus berkata, akulah jalan. Haleluya. Coba cek tadi. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan kuserahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Tolong disalinkan itu, ketikan dulu lagu ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Pelan-pelan saya panggil ke depan. Jalan Tuhan bukan jalanmu, jangan bimbang ataupun ragu. Yakinlah Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya, indah pada waktunya. Saudara-saudaraku, dia berkata, akulah jalan, jalanlah bersama denganku. Sekali waktu dia berkata kepada Petrus, Petrus kemarilah. Saat itu Yesus sedang berjalan di atas air. Dan Petrus pun ikut berjalan di sana. Dia sangat kagum. Tetapi ketika ketakutan datang menghinggapi dia, dan dia pun tenggelam, Tuhan hadir di sana. Banyak ketakutan-ketakutan dari dunia ini yang bisa membuatmu seolah-olah tenggelam. Tapi Tuhan akan pegang tanganmu. Tuhan akan pegang tanganmu, tak dibiarkannya engkau binasa. Tak dibiarkannya engkau tinggal dalam lembah kekelaman selama-lamanya. Dia akan menerbitkan fajar atas hidup saudara dan saya. Haleluya.